Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochidika Sunaria dari kelas MA 19C5. Saya di sini akan presentasi jawaban UAS perekonomian Indonesia. Yaitu diantaranya nomor 1, jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, jelaskan tentang produk domestik bruto. Nomor 3, jelaskan tentang inflasi. Keempat, jelaskan tentang kebijakan fiskal. Kelima, jelaskan tentang kebijakan moneter. Dan 6, jelaskan tentang APBN 2021. Oke, kita menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut para ahli, diantaranya Adam Smith, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara, yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi dan negara maju, terjadi arus barang, modal dan manusia di berbagai negara. Nah, sekarang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu saya akan menjelaskan yang satu terlebih dahulu, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduk, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Dan kedua itu sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperoleh dari luar negeri. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal, sehingga membuat permintaannya menjadi menurun. Dan yang sekarang kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja teknologi dalam hal peralatan produksi, jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Namun, penerapan teknologi ini tentunya masih jarang atau sulit diterapkan untuk perusahaan yang sedang berkembang karena alat berteknologi tinggi tersebut umumnya sangat mahal dan harus impor dari luar negeri. Dan selanjutnya, tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi.
Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu costful inflation dan demandful inflation. Costful inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan. Sedangkan demandful inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Dan yang terakhir yaitu kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Dan sekarang menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu diantaranya jelaskan tentang produk domestik bruto atau disingkat PDB. Produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari produk domestik bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Pada awalnya, PDB dibuat sebagai respon atas adanya depresi yang menghantam perekonomian Amerika Serikat kala itu. Setelah dilakukan berbagai penelitian oleh ahli ekonomi, akhirnya lembaga riset ekonomi Amerika Serikat mendapatkan cara baru untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Manfaat produk domestik bruto adalah untuk mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Untuk selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang terlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Namun, dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau disingkat IHK dan deflator PDB. Selanjutnya, penyebab inflasi yaitu ada 3. Yang ke-1, tarik permintaan atau disebut dengan demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang kedua, desakan tekanan produksi atau distribusi atau disebut cash push inflation. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produk dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kelangkaan distribusi. Yang terakhir, ketiga, inflasi campuran atau disebut juga mixed inflation. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya ketika permintaan pada barang jasa A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang jasa A turun.
Sedangkan pengganti atau substitusi terbatas atau tidak ada, ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Selanjutnya jenis-jenis inflasi, yaitu diantaranya berdasarkan kenaikan harga, berdasarkan asalnya, dan terakhir berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10 sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Hyperinflasi atau disebut inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Yang kedua, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri, domestic inflation, dan inflasi dari luar negeri atau disebut imported inflation. Dan yang terakhir, berdasarkan besarnya cakupan pengaruh harga. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan hyperinflasi juga. Inflasi tertutup atau disebut closed inflation, kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi terbuka, open inflation, kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Hyperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Otoritas jasa keuangan juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan tenaga kerja. Tujuan kebijakan fiskal diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, dan menekan angka pengangguran, memastikan stabilitas harga, meningkatkan laju investasi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perekonomian. Kebijakan moneter mempunyai tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian satu negara. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada.
dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perekonomian. Tujuan kebijakan moneter mempunyai inflasi, nilai tukar mata uang, dan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dalam inflasi, moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Dalam nilai tukar mata uang, dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dan yang terakhir, yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, soal nomor 6, yaitu jelaskan tentang APBN. Apa itu APBN? APBN adalah kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut, definisi APBN yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran. Pengertian APBN beserta fungsi APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat dengan RAPBN. Dan sekarang, fungsi APBN. Sementara itu merujuk pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ada 5 fungsi APBN adalah antara lain, definisi APBN berfungsi sebagai otorisasi di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, sebagai pengawas agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Keempat, anggaran agar dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, kelima, upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, tadi slide terakhir saya presentasi, dan inilah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.